Aku, seorang istri yang kini lumpuh di kursi roda, harus menelan pahitnya kenyataan. Suamiku sendiri justru bermesraan dengan adikku di depan mataku. Namaku Naila. Usia pernikahanku dengan Arman sudah menginjak 7 tahun. Selama itu pula, aku selalu merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Pagi-pagi sekali, Arman sering membangunkanku dengan secangkir teh hangat. Ia duduk di tepi ranjang sambil tersenyum, lalu berkata, "Aku ingin melihatmu tersenyum setiap pagi, Naila." Kata-kata sederhana itu selalu membuat hatiku tenang. Rumah kami tidak mewah, hanya rumah sederhana di pinggiran kota. Tapi justru disitulah letak kebahagiaan kami. Ada halaman kecil yang ditanami bunga-bunga kesukaanku, ada ruang tamu yang hangat, dan ada dapur yang selalu ramai dengan canda tawa. Yang membuat rumah ini semakin hidup adalah kehadiran adikku, Rani. Ia masih kuliah dan tinggal bersamaku sejak setahun lalu. Rani adalah adik yang manis dan penuh semangat. Aku sering bercanda dengannya saat memasak di dapur. Sementara Arman dengan sabar membantu di halaman belakang. Sungguh, jika orang melihat dari luar, mereka akan berkata, keluarga itu sempurna. Aku pun percaya, aku merasa hidupku lengkap. Punya suami yang penyayang, adik yang baik, dan rumah tangga yang tampak kokoh. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap Arman yang sudah terlelap di sampingku. Dalam hati aku berbisik, andai saja waktu bisa berhenti di sini, aku ingin hidupku selalu seperti ini. Itulah doa terakhir yang kubisikkan sebelum tidur malam itu. Pagi harinya, aku terbangun oleh suara riang Rani dari dapur. Aroma nasi goreng menyeruak, bercampur dengan wangi teh hangat yang selalu jadi kebiasaan Arman menyiapkannya untukku. Aku tersenyum, merasa benar-benar dijaga dan disayangi. "Bangun Kak, sarapan dulu. Aku masak spesial hari ini," seru Rani sambil menengok ke arahku dengan wajah ceria. Arman muncul dari arah halaman belakang. Tangannya masih kotor oleh tanah karena ia baru saja menyiram bunga kesayanganku. Ia menatapku sambil berkata, "Hari ini kelihatan cantik sekali. Ayo, jangan biarkan sarapan dingin." Di meja makan sederhana itu, kami bertiga duduk bersama. Rani berceloteh tentang kampus. Arman menimpali dengan candaan ringan, dan aku hanya tersenyum mendengarkan. Suasana begitu hangat, seperti tak ada hal di dunia ini yang bisa merusak kebersamaan kami. Aku bahkan sempat berbisik pada diriku sendiri, betapa indahnya hidup ini. Punya suami yang setia dan adik yang begitu perhatian. Inilah keluarga kecil yang selalu kuimpikan. Namun, tanpa kusadari, doa yang kuucapkan semalam akan segera diuji. Apa yang kuanggap kokoh bisa saja retak dalam sekejap. Hari itu, langit mendung, seolah memberi isyarat. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari pasar, membawa bahan makanan untuk makan malam. Motor yang kukendarai melaju pelan, tapi tiba-tiba suara klakson keras membuyarkan pikiranku. Dalam hitungan detik, semuanya terasa gelap. Saat membuka mata, aku sudah berada di rumah sakit. Bau obat-obatan menusuk hidungku. Suara mesin medis berdengung di telinga. Tubuhku terasa berat, seolah ada yang hilang dari diriku. Arman duduk di samping ranjang. Wajahnya pucat dan matanya sembab. Ia menggenggam tanganku erat. Suaranya bergetar. "Syukurlah kamu sadar, Naila. Aku sempat takut kehilanganmu." Aku mencoba tersenyum, meski tubuhku tak bisa digerakkan. Lalu dokter datang. Suaranya tenang, tapi menusuk jantungku lebih dalam dari apapun. "Ibu Naila, kecelakaan itu menyebabkan kerusakan serius pada tulang belakang. Kami sudah berusaha, tapi kemungkinan besar ibu tidak bisa berjalan lagi." Dunia seketika runtuh. Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. Aku ingin berteriak, ingin menyangkal, tapi hanya bisu yang keluar di sudut ruangan. Kulihat Rani menutup mulutnya dengan tangan,
menahan tangis. Ia menghampiriku, memelukku dengan tubuh gemetar. "Kak, aku janji akan selalu ada buat kakak," bisiknya. Aku hanya bisa menutup mata. Hidupku yang sempurna kini berubah dalam sekejap. Sejak hari itu, dunia di sekelilingku tak lagi sama. Aku kini hanya bisa duduk di kursi roda, melihat kehidupan berjalan tanpa mampu ikut berlari di dalamnya. Arman masih di sisiku, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Dahulu ia selalu menyambutku dengan senyum hangat. Kini senyumnya semakin jarang. Wajahnya sering tampak lelah. Matanya lebih banyak menatap kosong ke kejauhan. "Aku baik-baik saja, Man," kataku suatu sore, ketika ia hanya diam menatap televisi. Ia tersentak, lalu tersenyum tipis. "Ya, aku hanya sedikit lelah." Aku mengangguk, meski hatiku tahu ada sesuatu yang tak diucapkan. Di sisi lain, Rani justru semakin sering menemaniku. Ia dengan sabar membantuku berpakaian, menyiapkan makanan, bahkan mengajakku bercerita agar aku tidak larut dalam kesedihan. Kadang, aku melihat Arman menatap Rani lama, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Aku mencoba menepis rasa curiga, karena aku percaya pada keduanya. Malam itu, sebelum tidur, aku berdoa lirih. "Ya Tuhan, jangan biarkan keluargaku hancur hanya karena aku tak lagi sempurna. Jangan biarkan aku kehilangan orang-orang yang paling kucintai." Aku tak tahu doa itu kelak justru akan semakin berat diuji. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh di dalam rumah ini. Malam-malamku tak lagi tenang. Dari kursi rodaku, aku sering mendengar suara samar dari ruang tamu ketika aku terbangun tengah malam. Ada tawa pelan, ada bisikan, lalu tiba-tiba hening saat aku memanggil nama mereka. "Arman, Rani," tanyaku dengan suara parau. Tak ada jawaban, hanya terdengar langkah tergesa menjauh. Lalu pintu kamar tamu menutup perlahan. Hatiku berdebar. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin mereka hanya sedang berbicara tentang kuliah Rani atau pekerjaan Arman. Tapi entah mengapa, dada ini terasa sesak. Ada rasa yang sulit kujelaskan. Takut, gelisah, dan curiga bercampur menjadi satu. Keesokan harinya, aku sengaja memperhatikan gerak-gerik mereka. Aku mendapati Arman yang biasanya banyak bercerita, kini lebih banyak diam. Ia sering mengalihkan pandangan ketika mataku menatapnya lama. Rani pun mulai menghindari tatapan langsungku. Wajahnya berubah kaku setiap kali aku menanyakan kabarnya. Di dalam hatiku, sebuah pertanyaan muncul. Apakah aku hanya terlalu sensitif karena keadaanku? Atau memang ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari mataku? Aku ingin percaya, tapi perasaan itu semakin kuat. Dan aku tahu, suatu hari nanti, aku harus menghadapi kebenarannya. Hari itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Malam sunyi, ketika aku terbangun karena haus. Dengan perlahan, aku menggerakkan kursi rodaku menuju dapur. Tapi langkahku terhenti ketika ku dengar suara lirih dari ruang tamu. Ada tawa, ada bisikan, dan kemudian suara Arman berucap lembut. "Kamu selalu membuatku merasa hidup kembali." Dadaku seketika bergetar hebat. Dengan hati-hati, aku mendekat dari balik pintu yang sedikit terbuka. Mataku menangkap sesuatu yang tak pernah ingin kulihat. Arman, suamiku, sedang merangkul Rani, adikku sendiri. Mereka begitu dekat, seakan lupa bahwa aku ada di rumah ini. Tanganku gemetar di pegangan kursi roda. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Ingin rasanya aku berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Aku hanya bisa menyaksikan kenyataan itu. Seolah tubuhku benar-benar terkunci. Tak hanya kaki, tapi juga seluruh keberanianku. Malam itu, dunia yang kupikir masih bisa kupegang, hancur berkeping-eping di depan mataku sendiri. Aku kembali ke kamar tanpa suara, menutup pintu dengan hati yang rapuh. Dalam gelap,
Aku menangis sejadi-jadinya. Aku sadar mulai malam ini, tujuan hidupku berubah. Bukan lagi menjaga kebahagiaan rumah tangga, melainkan mencari cara untuk merebut kembali harga diriku yang telah diinjak-injak. Namun ternyata, yang kualami setelah itu jauh lebih menyakitkan. Jika sebelumnya mereka masih bersembunyi, kini Arman dan Rani mulai berani menunjukkan kedekatan mereka. Bahkan di hadapanku. Pagi itu, dari kursi rodaku, aku melihat mereka di dapur. Arman membantu Rani mengaduk adonan, lalu tanpa ragu mengusap tepung di pipinya sambil tertawa. Begitu sadar aku sedang memperhatikan, Arman hanya tersenyum hambar, lalu berkata, "Naila, jangan salah paham, aku hanya bercanda dengan Rani. Tapi mataku bukan buta. Hati ini bisa merasakan itu bukan sekadar candaan." Malamnya, ketika aku mencoba tidur, aku mendengar langkah kaki masuk ke kamarku. Aku membuka mata, berharap itu Arman yang datang untuk menemaniku. Tapi yang kulihat justru Arman menggandeng tangan Rani, berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang sulit kutafsirkan. "Arman," suaraku bergetar. Ia menatapku lama, lalu berkata lirih, "Naila, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku masih peduli padamu." Tapi Rani membuatku merasa hidup lagi. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku ingin marah, ingin memohon, ingin berteriak, tapi tubuhku lumpuh. Dan hatiku pun seakan tak berdaya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian di dalam rumahku sendiri. Malam itu, aku menangis tanpa suara. Air mataku membasahi bantal. Sementara detak jam di dinding terdengar begitu lambat, seakan ingin menguji kesabaranku. Dalam keheningan, aku sadar, aku tak bisa terus begini. Aku harus memilih, apakah aku akan menyerah, pasrah, menerima kenyataan bahwa suamiku dan adikku telah berkhianat, atau aku melawan, meski hanya dengan sisa tenaga yang kupunya. Tubuhku mungkin lumpuh, tapi pikiranku masih hidup. Hati ini masih berdetak, dan harga diriku belum mati. Namun, keputusan itu bukan tanpa risiko. Jika aku melawan, mungkin aku akan kehilangan keduanya, sekaligus suami yang dulu kucintai, juga adik yang kubesarkan dengan penuh kasih. Tapi jika aku diam, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku menatap langit-langit kamar, berbisik lirih, "Tuhan, beri aku kekuatan. Aku tak ingin tenggelam dalam air mata. Jika ini jalan yang harus kulalui, maka aku akan berjuang dengan cara yang kupunya." Malam itu, meski tubuhku tak bisa bergerak bebas, aku telah memilih. Aku akan melawan. Sejak keputusan itu kuambil, aku mulai mengatur langkah dengan hati-hati. Jika kaki ini tak bisa lagi berjalan, maka pikiranku harus menjadi senjata. Aku diam-diam menyimpan ponsel kecil di dekat kursi rodaku. Setiap kali Arman dan Rani berbicara di ruang tamu, aku menyalakan rekaman. Aku menulis catatan harian, menuliskan setiap kejadian yang kualami, tatapan aneh, bisikan yang kudengar, hingga kata-kata yang menusuk hatiku. Aku tahu suatu hari semua itu akan menjadi bukti. Di saat yang sama, aku mulai mencari pertolongan dari luar. Dengan perasaan bergetar, aku menghubungi sahabat lamaku, Dina. Ia terkejut mendengar keadaanku, tapi juga berjanji akan mendukungku. "Nay, kamu tidak sendiri. Kalau memang mereka melanggar janji suci pernikahan, kamu punya hak untuk melawan," ucapnya. Kata-katanya membuatku merasa hidup kembali. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa punya sekutu. Namun, perjuangan ini tidak mudah. Setiap malam, aku harus berpura-pura tidak tahu apa-apa, tersenyum di depan mereka. Meski di balik senyum itu hatiku remuk. Aku menyimpan luka dalam diam, sambil menyiapkan langkah berikutnya. Aku tahu saatnya belum tiba, tapi aku percaya kebenaran akan menemukan jalannya.
Dan hari itu akhirnya datang. Aku duduk di kursi rodaku di ruang keluarga. Sementara kedua orang tuaku datang berkunjung. Rani terlihat gugup. Arman berusaha tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi di dadaku, ada gelombang yang tak bisa lagi kutahan. Dengan tangan bergetar, aku menyerahkan ponselku kepada ayah. Ayah, dengarkan ini. Rekaman suara itu mulai terdengar. Suara Arman jelas sekali, sedang berbisik mesra pada Rani. Suara tawa mereka. Kalimat yang tak seharusnya diucapkan seorang suami dan seorang adik. Ruangan mendadak hening. Ibu menutup mulutnya, wajahnya pucat. Ayah memandang Arman dengan tatapan kecewa yang dalam. Arman, Rani, apa yang kalian lakukan? Suara ayah bergetar, namun penuh wibawa. Rani menangis, mencoba bersembunyi di balik Arman. Sedangkan Arman hanya menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Hatiku bergetar keras, bukan karena sedih semata, tapi karena akhirnya aku tidak lagi dianggap berhalusinasi. Semua yang kutakutkan kini terang benderang di hadapan keluarga. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan, namun tegas. Aku mungkin lumpuh, tapi aku bukan buta. Aku masih punya hati. Aku masih punya harga diri. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena kelemahan, melainkan karena aku tahu aku baru saja memenangkan pertempuran terbesarku. Sejak hari itu, aku mengambil keputusan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menggugat cerai Arman, bukan karena aku tak lagi mencintainya, tapi karena aku belajar mencintai diriku sendiri lebih dalam. Aku tak ingin hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku berhak merdeka, meski harus sendirian. Prosesnya tidak mudah. Banyak malam, aku masih menangis, merindukan saat-saat indah bersamanya. Namun setiap kali aku goyah, aku kembali mengingat semua luka yang ditorehkannya. Luka yang membuatku sadar, aku harus bangkit. Aku mulai bergabung dengan komunitas penyandang disabilitas. Di sana, aku bertemu orang-orang yang senasib, yang tak menjadikan keterbatasan sebagai penghalang untuk tetap berkarya. Mereka mengajariku cara beraktivitas dengan kursi roda, cara menulis dengan semangat, bahkan cara melihat dunia dengan mata yang baru. Perlahan, senyumku kembali. Aku menemukan arti kebahagiaan yang berbeda. Bukan lagi bergantung pada orang lain, melainkan tumbuh dari dalam diriku sendiri. Aku merasa seperti lahir kembali, bukan Naila yang rapuh, melainkan Naila yang kuat, yang siap melangkah ke masa depan dengan kepala tegak. Hari itu, saat pengadilan resmi mengetuk palu perceraianku dengan Arman, aku justru merasa lega, bukan sedih, bukan hancur tapi lega. Seolah beban bertahan-tahan yang menindih dadaku akhirnya terangkat. Aku menatap Arman dan Rani untuk terakhir kalinya. Ada luka, ada kecewa, tapi juga ada keikhlasan. Aku memilih melepaskan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku tak ingin hatiku terus terikat pada rasa sakit. Di perjalanan pulang, aku memandang langit senja yang memerah. Untuk pertama kalinya, setelah lama, aku merasa bebas. Kursi roda ini bukan lagi penjara, melainkan sayapku untuk terbang dengan cara yang berbeda. Kini aku menulis kisahku, berbagi pada banyak orang tentang arti menerima, tentang berani bangkit meski terjatuh. Ternyata, luka yang dulu kutakuti justru menjadi jalan menuju kekuatan baru. Aku bukan lagi istri yang ditinggalkan, bukan lagi kakak yang dikhianati. Aku adalah aku Naila, seorang perempuan yang belajar bahwa kebahagiaan sejati lahir ketika kita berani memilih diri sendiri. Dan dari semua yang kualami, aku ingin berbisik pada siapapun yang terluka. Jangan pernah merasa hidupmu berakhir hanya karena orang lain meninggalkanmu. Kadang, kepergian mereka justru awal dari kebebasanmu.
Aku menutup buku harianku malam itu dengan senyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya masa depanku indah. Meski jalannya berbeda dari yang pernah kubayangkan.